Bab 71, sekarang kamu masih punya waktu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Orang ini pasti gila. Ya Tuhan, senjata-senjata di toko ini jumlahnya sedikitnya 100.000 koin emas. Dia menginginkan semuanya. Orang ini pasti punya masalah dengan otaknya, dan aku tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa berkultivasi menjadi seniman bela diri tingkat menengah. Menurutku, dia mungkin datang untuk memukul tanah, kalau tidak siapa yang berani melakukan ini. Menghancurkan tempat kejadian, ini adalah toko senjata keluarga Ye. Siapa yang berani datang dan menghancurkan tempat kejadian? Kurasa orang ini mencoba berpura-pura gemuk dan gendut, tetapi dia sangat bodoh sehingga memilih toko keluarga Ye. Kalau begitu dia pasti akan diusir. Petik 2. Semua orang menunjuk, berbicara, dan memandang pria berjubah putih itu dengan jijik. Tamu ini, kamu menginginkan semua senjata di toko kami, tidak apa-apa. Jejak jijik melintas di mata Yedu, tapi premisnya adalah kamu membayar begitu banyak uang. Jika kamu tidak dapat membayar begitu banyak uang, silakan keluar. Dia tidak percaya bahwa pria berjubah putih di depannya bisa mendapatkan begitu banyak uang. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Meskipun lawannya adalah seniman bela diri tingkat menengah, Yedunya adalah orang di garis utama keluarga Ye, dan dia takut menyinggung seniman bela diri kecil, jadi dia berbicara dengan kata, berguling. Berguling, pria berjubah putih menoleh untuk melihat Yedu, sekarang kamu keluar, masih terlambat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bahkan lebih terkejut. Semua orang membuka mulut mereka dan dagu mereka hampir jatuh. Seorang prajurit tingkat menengah di tempat itu membiarkan penjaga toko yang dikirim oleh keluarga Ye keluar dari toko keluarga Ye. Ini sangat bersalah. Kamu benar-benar membiarkanku keluar. Yedu menunjukkan senyum cemberut, kamu bertekad untuk menjadi liar di wilayah keluarga Yeku. Oke, sangat bagus, kemarilah. Begitu suara gemuruh keluar, 4 seniman bela diri keluarga Ye melompat keluar dari kerumunan. 2 dari 4 prajurit itu adalah prajurit tingkat menengah. Mereka menatap pria berjubah putih itu dengan percaya diri, dengan sedikit kekejaman di mata mereka. Dalam kasus ini, bahkan jika seseorang terbunuh, prajurit penegak hukum dari aliansi prajurit itu akan menutup mata dan mata lainnya. Siapa yang membuat lawan datang untuk memprovokasinya lebih dulu? Pergilah, beritahu dia bahwa keagungan keluarga Yeku tidak begitu menyinggung. Yedu mencibir dan berjalan keluar dari kerumunan, menatap pria berjubah putih itu dengan jijik melalui lubang hidungnya. Ya, keempat prajurit itu mengangguk, dan mengeluarkan senjata mereka. Sesaat, toko senjata itu dipenuhi hawa dingin yang mematikan. Para penonton mundur ke sekeliling dengan ekspresi muram. Seniman bela diri tingkat menengah, ini bukan orang biasa. Melihat karakter seperti itu hancur juga merupakan pertunjukan besar. Bunuh! Keempat prajurit itu berteriak dan membunuh pria berjubah putih itu bersama-sama. Setiap senjata yang menyilaukan menyambut titik vital, tidak menyisakan cara untuk bertahan hidup. Orang ini sudah mati, 4 kali mengenai satu, dan gerakan yang begitu dahsyat, orang ini jelas tidak kebal. Melihat pemandangan ini, pikiran yang sama terlintas di benak semua penonton pada saat yang sama. Namun, saat berikutnya, pikiran mereka hancur tanpa ampun. Aku melihat bilah petir berkilauan seperti muncul dari udara tipis, dan langsung melewati leher keempat prajurit keluarga Ye. Keempat, prajurit keluarga Ye menegang, dan senjata mereka jatuh ke tanah dengan lemah. Segera setelah itu, banyak darah menyembur dari luka di leher mereka seperti pistol air, dan tidak ada gunanya membiarkan mereka menutupinya dengan tangan mereka. Bau darah yang menyengat segera menyelimuti seluruh toko senjata keluarga Ye. Semua orang tampak seperti hantu, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa keempat prajurit keluarga Ye dibunuh oleh seorang prajurit perantara yang tidak dikenal. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa pria berjubah putih itu begitu berani sehingga berani membunuh orang sesuka hati di kota. Ini benar-benar terlalu merajalela, ini tidak hanya tidak menempatkan keluarga Ye di matanya, tetapi juga tidak menempatkan aliansi seniman bela diri di matanya. Cepat, pergi, pria ini benar-benar gila. Pergi, jangan halangi jalanku, aku tidak ingin dibunuh. Petik 2. Semua orang kembali sadar dan berlari keluar dengan ketakutan. Menurut pendapat mereka, pria berjubah putih itu benar-benar kehilangan akal sehatnya.
Dia adalah orang gila yang hanya tahu cara membunuh. Dia pasti akan mati dengan menyedihkan jika dia tetap di sana. Beberapa detik kemudian, kecuali Yedu dan beberapa pemurni, semua orang lari. Kau. Beraninya kau membunuh orang di toko Yeku. Kau tahu apa akibatnya? Kau juga akan mati, dasar gila. Yedu menunjuk Sulang dengan ngeri, gemetar seperti sedang kejang-kejang. Namun, pria berjubah putih itu tampaknya telah melakukan hal yang sepele, dengan tenang menyingkirkan pedang panjang itu, dan mengambil pedang roh ungu. Kau, Yedu membuka mulutnya, ia ingin membiarkan pria berjubah putih itu meletakkan pedang roh ungu itu. Namun saat ini para penjaga di toko itu semuanya sudah mati, bagaimana ia berani melangkah maju untuk menghentikannya sendirian. Dan saat ini, Yedu mendapati bahwa pria berjubah putih itu sedang berjalan ke arahnya. Apa yang ingin kau lakukan? Pupil mata Yedu tiba-tiba mengecil, dan kepanikan yang hebat muncul tak terkendali di dalam hatinya. Serahkan uangnya dan jangan biarkan kau mati. Kata-kata dari pria berjubah putih itu singkat dan penuh dengan pembunuhan. Bagus. Yedu menatap keempat mayat yang mengerikan itu, tidak punya keberanian untuk melawan, dan mengangguk dengan gemetar. Seketika, Yedu dan beberapa pemurni tampak ketakutan dan menyerahkan semua kekayaan di toko kepada pria berjubah putih itu. Bahkan bahan-bahan yang sedang dilebur pun dikeluarkan dari tungku. Dengan lambaian jubah putih, koin emas, senjata, dan bahan-bahan semuanya menghilang begitu saja. Adegan ini membuat Yedu dan yang lainnya tercengang. Setelah menjelajahi seluruh toko, pria berjubah putih itu meninggalkan toko dan dengan cepat menghilang ke jalan. Sialan Sulang, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin para penjaga di toko itu bisa waspada, dan bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke titik ini? Yedu menatap kematian tragis penjaga keluarga Ye dan toko yang kosong, hampir menangis. Tetapi jika Anda memberitahu dia bahwa pria berjubah putih itu adalah tiruan Sulang, tidakkah Anda tahu apa yang akan dipikirkannya? Pada saat ini, ada serangkaian langkah kaki yang berantakan di luar. Siapa yang berani membunuh di kota? Segera serahkan senjata, berlutut dan menyerah. Petik 2. Sekelompok petugas penegak hukum Union dengan kostum emas hitam menyerbu ke dalam toko. Lari, sudah lari. Yedu menunjuk ke jalan dan berteriak, kenapa kalian di sini? Perampokan toko senjata Yejia menimbulkan sensasi di seluruh benteng kota Maple Merah. Dan hal yang sama terjadi tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Toko senjata Yejia, toko obat Yejia dan kantor pusat bank komersial Yejia semuanya dijarah oleh seorang pria berjubah putih. Dan tidak ada satupun petugas penegak hukum aliansi yang tertangkap. Pada saat ini, lelaki berjubah putih itu telah menjadi topik hangat di kota. Rumah keluarga Ye, Patriark, itu yang dia katakan. Seorang prajurit berlutut di tanah dan berkata dengan gugup. Orang ini persis prajurit yang bergegas kembali dari benteng macan tutul api emas. Apa, dia membiarkanku menikmati hari-hari baik terakhir. Ye Feizang duduk di atas dengan seringai di wajahnya. Dengan seorang prajurit biasa, dia berani meniup keong ajaib seperti ini. Informan itu berlutut di tanah dengan ngeri, takut untuk menjawab. Baiklah, kamu keluar. Ye Feizang mendengus dan melambaikan tangannya. Pada saat ini, tiba-tiba ada deru langkah kaki di luar. Segera setelah itu, seorang prajurit senior bergegas ke aula, Patriark. Ini tidak baik. Ye Lin, ada apa? Ye Feizang mengerutkan kening. Ye Lin selalu tenang. Mengapa dia begitu bingung hari ini? Ye Lin berlutut di tanah sambil terengah-engah, Patriark, toko senjata, toko obat, dan kantor pusat bisnis di kota kita semuanya telah dijarah. Apa? Ye Feizang berdiri sambil berteriak, terkejut dan tidak percaya di wajahnya. Prajurit yang berlutut di tanah bahkan lebih terkejut dan gila. Ye Lin, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ye Feizang berjalan menyusuri lorong, tampak marah. Ketiga tokoh penting ini semuanya ada di kota, bagaimana mereka bisa dijarah? Meskipun dia tahu Ye Lin tidak akan pernah berbohong, dia tetap tidak bisa mempercayainya. Patriark, benar-benar dijarah. Ye Lin menyentuh kepalanya ke tanah dan berkata dengan gemetar, lagi pula, mereka dijarah pada saat yang sama. Itu adalah 3 seniman bela diri tingkat menengah misterius yang mengenakan jubah putih. Kami kehilangan 15 prajurit penuh di 3 toko kami, dengan lebih dari 500.000 koin emas dalam bentuk tunai, dan persediaan yang tak terhitung jumlahnya.
Melihat penampilan Yelin, Ye Feizang tidak dapat mempercayainya lagi. Tanpa diduga, seseorang berani merampok toko keluarga Yeku. Wajah Ye Feizang pucat, matanya merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Apakah kau sudah menangkap ketiga pencuri itu? Tidak, tidak. Suara Yelin bergetar, dan dia tidak berani menatap Ye Feizang. Kekuatan utama kita di keluarga Ye telah pergi untuk memburu Sulang. Para penegak aliansi datang terlambat, dan ketika mereka tiba, para pembunuh semuanya telah melarikan diri. Sialan, siapa itu? Mata Ye Feizang pecah karena kebencian, menggertakkan giginya. Perampokan tiga toko penting tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi keluarga Ye, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada reputasi keluarga Ye. Keluarga Ye yang bermartabat digeledah di tiga toko penting di siang bolong dan di depan mata semua orang. Kuncinya adalah pembunuhnya belum tertangkap. Ini sungguh memalukan. Hal memalukan seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah keluarga Ye. Periksa aku, kalian harus menangkap pembunuhnya dan memberikan hukuman yang paling kejam. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Feizang sudah marah seperti gunung berapi yang akan meletus. Tapi Patriark, pasukan utama kita ada di luar kota. Yelin menelan ludah, apakah kalian ingin aliansi seniman bela diri menyelidiki masalah ini secara mendalam? Liga Prajurit, Ye Feizang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menahan amarahnya dengan keras, dan berkata, kalian mundur dulu, biarkan aku memikirkannya. Ya, Yelin dan prajurit reporter itu membungkuk lega dan pergi dengan hati-hati. Pria berjubah putih itu tiba-tiba muncul dan menghilang. Ye Feizang memejamkan mata dan berpikir, tiba-tiba, matanya terbuka, metode yang aneh. Sulang, ya, kejadian ini pasti yang dilakukan Sulang. Ini adalah kasus di benteng ular hitam sebelumnya, dan jubah hitam dan wajah putih itu menghilang entah bagaimana. Lagi pula, hanya Sulang yang bisa memiliki cara yang aneh seperti itu. Kupikir itu hanya orang kecil, tetapi sekarang tampaknya orang ini sangat sulit dihadapi. Memikirkan hal ini, wajah Ye Feizang tampak muram seolah-olah air menetes keluar. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, menderita. Jika orang ini berani menyerang benteng di kota, dia pasti akan berani menyerang bentengku di luar Yejia lagi. Ayo, Ye Feizang bahkan tidak memikirkannya, dan langsung meraung, segera beritahu semua benteng untuk memperkuat pertahanan mereka. Namun, sudah terlambat ketika dia memikirkan hal ini. Di luar kota, benteng binatang beruang merah kelas E keluarga Ye. Untuk mencari Sulang, benteng ini mengirim banyak prajurit, dan kekuatan mereka ada saat mereka lemah. Seorang pria berjubah putih memasuki benteng dan langsung menyerbu ke rumah penjaga untuk menggeledahnya, tetapi jika ada yang berani menghentikannya, mereka akan dibunuh. Sejumlah besar staf penjaga melarikan diri sambil menangis dan berteriak, dan pemandangan menjadi kacau. Hal yang sama terjadi di benteng keluarga Ye lainnya. Yang terkuat dari benteng ini adalah prajurit tingkat tinggi, yang rentan terhadap satu pukulan di bawah klon Sulang. Ketika perintah Ye Feizang tiba, 3 benteng penuh telah dijarah oleh Sulang. Ini harga untuk memprovokasiku. Di dalam gua, Sulang menyeringai dingin. Segera, dia bersemangat untuk menghitung panen. Saat ini, ruang penyimpanan penuh dengan berbagai barang. Senjata, ramuan obat, bahan surgawi, harta duniawi, dan bahan untuk binatang buas telah ditumpuk menjadi bukit. Tumpukan koin emas yang berkilauan itu, batu roh yang bersinar itu juga akan menyilaukan mata Anda. Hahaha, seperti yang diharapkan dari keluarga Ye, itu tidak mengecewakanku. Sulang mengatupkan mulutnya dan berkata dengan gembira, sistem, setorkan semuanya untukku. Dengan perintah, saldo koin emas melonjak. 100.000, 300.000, 600.000. Pada akhirnya, jumlah koin emas mencapai 623.547 koin emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain koin emas, klon itu juga menjarah sejumlah besar pil dan senjata. Di antara senjata-senjata itu, yang terbaik adalah pedang roh ungu prajurit roh tingkat menengah. Tang Dao hitam tidak bisa mengimbangiku. Dan sekarang aku menguasai lebih banyak ilmu pedang, saatnya mengganti senjata. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengeluarkan pedang roh ungu dari ruang penyimpanan. Pedang roh ungu ini memiliki postur yang anggun, gagang dan sarungnya menyatu, dan ukiran di atasnya bergerak seperti bintang, yang cukup artistik. Dentang,
Dengan gerakan ibu jari Sulang, pedang panjang itu langsung terhunus. Aku melihat seberkas cahaya melesat keluar dari gua, bagaikan guntur. Pedang yang bagus. Sulang membelai bilah pedang itu dengan ringan, sambil tersenyum. Setelah bermain-main dengan pedang roh ungu itu beberapa saat, Sulang menaruhnya di pinggangnya, dan matanya yang bersemangat tertuju pada pil di ruang penyimpanan. Semua pil di seluruh toko telah dijarah. Obat-obatan ini kaya akan jenis, penyembuhan, detoksifikasi, dan membantu kultivasi, semuanya. Begitu banyak ramuan, bahkan ada ramuan tingkat 5 yang dapat membantu seniman bela diri dalam kultivasinya. Dengan pil ini, kecepatan kultivasiku dapat ditingkatkan lagi, sungguh luar biasa. Mata Sulang bersinar, dan segera mengeluarkan obat kultivasi terbaik dari ruang penyimpanan dan menelannya ke perutnya seperti memakan jeli. Dalam sekejap, daya tarik yang kuat menyebar dari tubuh Sulang. Daya tarik ini merobek dan melahap aura di sekitarnya seperti binatang buas raksasa. Pada kecepatan ini, kecepatan kultivasi Sulang hampir 3 kali lipat. Pada kecepatan ini, aku bisa menerobos ke prajurit tingkat tinggi hanya dalam 2 jam. Sulang tidak dapat menahan tawa yang dalam dan gembira, lagi pula, tidak perlu waktu lama untuk menerobos ke puncak seniman bela diri. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang mengepung siapa. Tapi sebelum itu, biarkan kau merasakan sakit hati yang dalam lagi. Hahaha, sambil merasakan kesegaran dari peningkatan gila basis kultivasinya, Sulang memberi perintah untuk terus menjarah benteng keluarga Ye. Di bawah perintah Sulang, klon itu terus menjarah benteng keluarga Ye. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Ye menerima perintah Ye Feizang untuk mengambil tindakan pencegahan dengan ketat, itu tidak berguna. Avatar Sulang selalu dapat memasuki benteng melalui berbagai metode dan menjarah dengan ganas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak benteng keluarga Ye yang dijarah, dan 4 dari 5 benteng tingkat E telah menderita racun Sulang. Selain itu, 7 atau 8 benteng tingkat F juga menderita. Jika bukan karena jarak antara benteng dan benteng, jumlahnya akan jauh lebih banyak. Pada saat yang sama, begitu banyak benteng pertahanan dijarah, dan berita itu tidak dapat dihentikan sama sekali, menyebar seperti angin ke seluruh kota. Hampir semua orang tahu bahwa keluarga Ye telah memprovokasi kekuatan yang luar biasa. Semua orang di kota itu membicarakan keluarga Ye, dan ada lusinan rumor. Dikombinasikan dengan berbagai hal yang terjadi sebelumnya, bahkan ada rumor bahwa keluarga Ye akan mati. Zuzi, aku akan membunuhmu. Kerusakan parah pada ekonomi dan reputasi membuat Ye Feizang marah, dan dengan telapak tangan yang keras, seorang pelayan yang dijauhi terkoyak. Dan saat Ye Feizang marah, keluarga Ye panik. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu menerobos? Terobos segera, mata Sulang berbinar dan memberi instruksi. Dalam milidetik berikutnya, aura yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, semua siklon aura terkondensasi di dantian. Pada saat ini, siklon aura menjadi semakin padat, dan volumenya telah tumbuh menjadi lingkaran penuh lagi. Alam para prajurit tingkat lanjut. Sulang meregangkan tangan dan kakinya, merasakan kekuatan di tubuhnya dengan wajah penuh keracunan. Tidak perlu melihat panel atribut saat ini, dia juga tahu bahwa level 4 dimensinya telah meningkat ke level tertentu. Dengan kekuatan seperti itu, ditambah dengan 3 klon hantu, mereka sudah dapat bersaing dengan pasukan pembulatan keluarga Ye. Namun, yang diinginkan Sulang bukanlah pertarungan, melainkan serangan balik yang hebat. Tunggu, hadiahku akan segera dikirimkan kepadamu. Sulang melemparkan pil tingkat 5 yang berharga ke dalam mulutnya, dan senyum kejam tergambar di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Lingfeng dan yang lainnya yang mencari Sulang juga mengetahui berita buruk bahwa benteng keluarga Ye dirampok satu demi satu. Semua orang ketakutan dalam sekejap. Semua orang berdiri di tempat seperti patung, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, semua orang menarik napas ngeri. Kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, benteng keluarga Ye Ku akan tercabut. Wajah Ye Xiangming pucat pasi karena sakit hati saat itu juga, dan dia segera kembali ke rumahnya untuk menjaga benteng keluarga. Ayah, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Ye Lingfeng menimbang-nimbang dan membujuk, jika kita menyerah sekarang, kita pasti akan mempertahankan benteng yang tersisa, tetapi juga melepaskan Sulang. Tapi kita semua sudah mencari, kecuali area binatang buas kelas D. Ye Xiangming berkata dengan cemas, sekarang kita bahkan belum menemukan bayangan Sulang.
Apakah kita masih ingin menjelajah ke area binatang buas kelas D untuk memburunya? Tentu saja, Ye Lingfeng berkata dengan tegas, semua prajurit di distrik Sulang berani memasuki area binatang kelas D, mengapa kita tidak berani? Ya, bahkan jika Sulang memasuki area binatang kelas D, dia pasti tidak akan pergi jauh. Ye Tian juga melangkah maju dan berkata, mungkin dia berada di area binatang kelas D terdekat, kita tidak bisa menyerah. Tapi, benteng kita, Ye Xiangming memegang dadanya dengan kesakitan, dan sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah sebanyak 3 liter. Ayah, hatiku juga sakit, tetapi mata kita tidak boleh begitu picik. Ye Lingfeng terlalu malas untuk bersikap sopan, dan berkata langsung, menurutmu, selama kakek ada di sini, keluarga Ye kita akan selalu menjadi salah satu dari 4 kekuatan utama di kota Maple Merah. Benteng-benteng yang dijarah ini dapat dipulihkan cepat atau lambat, dan koin emas yang hilang dapat diperoleh kembali. Kerugian ini tidak fatal, dan begitu kita menangkap Sulang dan menanyakan rahasianya, kita dapat terbang ke langit, mungkin saja bisa memasuki kota utama Blue Star. Berbicara tentang kota utama Blue Star, mata Ye Lingfeng menunjukkan kerinduan dan kegembiraan yang tak terkendali. Itu adalah kota terbesar di Blue Star, dan juga tempat berkumpulnya semua elit Blue Star. Dibandingkan dengan kota utama Blue Star, kota Hongfeng adalah desa kecil di pedesaan. Saya mengerti, Ye Xiangming tiba-tiba berkata, saya masih pintar, melihat kepala keledai saya hampir memetik biji wijen dan kehilangan semangka. Belum terlambat, Ye Lingfeng tersenyum, ayah, mari kita cari area binatang buas kelas D. Bagus, Ye Xiangming mengangguk dengan sungguh-sungguh dan segera mengeluarkan perintah. Setelah menerima perintah, banyak prajurit membentuk hampir 30 tim dengan master bela diri sebagai pemimpin, dan mulai dengan panik mencari area binatang kelas D. Para prajurit yang tidak memiliki keberanian untuk memasuki area kelas D tetap berada di pinggiran untuk mencegah Sulang melarikan diri. Dalam sekejap, malam berlalu. 5 benteng tingkat E keluarga Ye dan lebih dari 30 benteng tingkat F semuanya telah dijarah oleh Sulang. Selain itu, ada juga benteng tingkat E dan 5 benteng tingkat F keluarga yang semuanya telah diserbu oleh Sulang. Saldo koin emas di ruang misterius juga melonjak hingga 785.846. Dengan begitu banyak koin emas, tidak jauh dari menaikkan fungsi pengiriman klon ke level 5 dan memperoleh otoritas aktivasi fungsi baru. Namun, bukan ini yang paling membuat Sulang bersemangat. Saat ini, dia menatap penjahat kultivasi satu kunci di ruang hitam misterius itu dengan penuh semangat. Cepatlah, kenapa kamu masih tidak puas? Sulang menatap kultivator kecil yang akan menjadi kultivator emas sedikit saja, dan hatinya seperti cakar kucing yang menggaruk. Pada saat ini, penjahat putih akhirnya berubah sepenuhnya menjadi emas. Jangan bertele-tele, beri aku terobosan. Sebelum perintah sistem muncul, Sulang berteriak dengan gembira. Ledakan, energi spiritual yang bergejolak mengalir ke tubuh Sulang seperti lubang hitam. Siklon aura di dantian Sulang telah tumbuh lagi, hampir memenuhi seluruh ruang dantian. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, prajurit puncak, level serangan, prajurit senior plus, level pertahanan, prajurit senior, level senva, prajurit senior plus, level daya tahan, prajurit senior, menguasai latihan, sutra hati tanpa batas, Thunderlight Zenjue dasar, dasar Lazy Zenjue dasar, dasar teknik melangkah gunung 9 gajah menengah, dasar. Bunga terbang dan pedang bayangan, dasar pendahuluan, gerak kaki Bayu dasar, dasar teknik pedang Piao Liu dasar, dasar teknik pedang udara terbelah dasar, bagian dari latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 tombol level 5, fungsi seni bela diri 1 tombol level 5, dan fungsi pengiriman avatar level 4. Master bela diri senior plus. Jie. Sudut mulut Sulang perlahan menggambarkan senyum jahat, pembunuhan balasan yang cantik, sudah dimulai. Dia sama sekali tidak berdiam diri malam ini, dia telah mengirim klon untuk menyentuhnya sejauh puluhan mil. Sekarang dia dapat mengirim klon ke tempat manapun di area ini hanya dengan gerakan pikirannya. Tidak hanya itu, Sulang juga mengetahui pengerahan pasukan keluarga Ye, yang membuatnya tertawa diam-diam. Ye Lingfeng dan yang lainnya membagi tim besar menjadi tim-tim kecil. Awalnya memang benar,
karena mereka berhadapan dengan Sulang yang dekat dengan seniman bela diri junior. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam satu malam, kekuatan tempur Sulang melambung ke level seniman bela diri senior plus. Dalam hal ini, Ye Lingfeng dan yang lainnya memisahkan kekuatan mereka sendiri, dan itu sama saja dengan menghancurkan diri mereka sendiri. Kirim klon, bunuh aku. Dengan perintah, Sulang mengirim 3 avatar ke tempat yang berbeda dan mulai memburu jejak tim keluarga Ye. Bab 76, tak terkalahkan di mana pedang lewat. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Daerah Liulihu, di sungai pegunungan tertentu. Sekelompok prajurit sedang beristirahat, dan prajurit junior yang dipimpin olehnya bahkan memiliki 2 prajurit cantik yang memijatnya secara pribadi. Tiba-tiba, telinga seniman bela diri junior itu bergerak dan ekspresinya menjadi waspada. "Tuanku, ada apa?" Kedua wanita cantik itu bertanya dengan heran. "Sepertinya, tidak ada apa-apa." Seniman bela diri junior itu mengerutkan kening, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Tetapi ketika dia ingin menutup matanya dan terus menikmati pijatan prajurit cantik itu, dia tiba-tiba melihat bayangan putih. Tidak bagus. Seniman bela diri junior itu berdiri terbalik di sekujur tubuhnya dan harus berdiri di tempat. Tetapi sudah terlambat, sebuah pedang tajam menusuk lehernya dalam sekejap. "Apa, bos sudah mati?" Ketika sekelompok prajurit melihat pemandangan ini, mereka sangat takut sehingga jiwa-jiwa keluar, kotoran dan air seni keluar, dan mereka berlarian dengan gila. Bahkan seniman bela diri junior itu mati tidak jelas, bagaimana mungkin mereka tidak takut? "Ho! Seniman bela diri junior itu mencengkeram lehernya dengan tidak percaya, dan memuntahkan darah. Matanya meredup, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Seorang seniman bela diri tingkat tinggi, begitu tidak berdaya untuk melawan. Bahkan dia tidak melihat musuh dengan jelas sampai dia meninggal. Daerah Liulihu, di hutan pegunungan tertentu. Seorang seniman bela diri tingkat menengah memimpin 10 seniman bela diri untuk mencari dengan saksama. Tiba-tiba, terdengar gumaman tidak jauh dari sana. Semua orang tampak terkejut, dan mengeluarkan senjata mereka. Segera setelah itu, mereka melihat seorang pria berjubah putih memegang bor pedang panjang dari hutan. Itu pria berjubah putih dan berjubah. Bahkan di sini, hebat, kita sudah berkembang. Mata semua orang membelalak, dan keterkejutan di wajah mereka sulit disembunyikan. Saat ini, mereka sudah tahu bahwa pria berjubah putih dan Sulang memiliki hubungan dekat. Begitu pria berjubah putih tertangkap, itu berarti jarak telah menangkap petunjuk penting. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pria berjubah putih, semua orang sepertinya melihat koin emas cerah memanggil mereka. "Pergi, hiduplah." Seniman bela diri tingkat menengah itu sangat gembira, dan segera menyerbu. Prajurit lainnya tidak mau ketinggalan, mereka semua tertawa liar dan mengepung. Pria berjubah putih itu berdiri tak bergerak di tempat, dan semua orang mencibir, mengira dia sangat bodoh. Namun di adegan berikutnya, seringnya mereka langsung mengeras di wajah mereka. "Aku melihat lelaki berjubah putih itu menghunus pedangnya dan melambaikannya, cahaya pedang yang menyilaukan melesat pergi, dan seniman bela diri tingkat menengah itu langsung terpotong menjadi 2. Ah, sakit sekali." Seniman bela diri tingkat menengah yang dipenggal itu belum mati. Ia mengejang kesakitan, menangis, wajahnya benar-benar berubah. Bagaimana mungkin? Seorang seniman bela diri tingkat atas begitu ketakutan hingga kulit kepalanya meledak. Pria berjubah putih ini hanya memancarkan fluktuasi seniman bela diri tingkat atas. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Tuan Tian-an dengan 1 pedang? "Apa yang kau lakukan begitu banyak? Lari!" Seorang prajurit tingkat atas berteriak dan lari dengan putus asa, bahkan tidak berani mengambil sepatunya jika ia menjatuhkannya. "Ya, lari, Made, kau menginjak kakiku." Petik 2. Prajurit lainnya bahkan tidak memikirkannya, dan langsung lari ketakutan. Pria berjubah putih itu tidak memburu para prajurit ini, tetapi perlahan menghilang sambil berdiri diam. Adegan yang sama terus dilakukan di berbagai tempat. Di mana pedang itu lewat, tidak ada seniman bela diri yang selamat. Dalam waktu singkat, total 8 seniman bela diri tewas di tangan Sulang. Cek, seniman bela diri ini benar-benar gendut. Di dalam gua, Sulang memperhatikan piala yang baru saja dipanen, dan terus berbicara. 8 seniman bela diri memberinya total 10 batu roh kelas menengah.
Ini masih merupakan hasil dari para seniman bela diri yang menganggap enteng pertempuran, jika tidak, panen Su Lang setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, ada banyak pil dan senjata. Terutama senjata, sebagian besar master seni bela diri itu memegang prajurit roh junior, dan Su Lang memiliki cukup banyak untuk mendapatkan 6. Ayo, saudara-saudara, ganti senapan dengan meriam. Su Lang memilih 3 pedang panjang psikis junior terbaik dan memberikannya kepada klon. Avatar dengan prajurit roh dasar sekali lagi bangkit dalam kekuatan, dan mereka semua di bawah seniman bela diri menengah terbunuh dengan 1 pedang. Bahkan beberapa seniman bela diri tingkat tinggi tidak dapat menahan banyak gerakan, dan mereka hanya bisa mati dalam keputusasaan di bawah pedang klon Su Lang tepat ketika Su Lang mengirim klon untuk memburu pasukan keluarga Ye dengan liar. Ye Lingfeng sedang bertemu dengan personel penting seperti Ye Xiangming, Ye Tian, Ye Zi, dan Yang Tianrui. Karena kurangnya sarana komunikasi, saat ini mereka tidak tahu bahwa seniman bela diri mereka sedang diserang oleh Su Lang. Area binatang buas kelas D di sekitarnya semuanya telah digeledah. Ye Tian menganalisis, hanya area Liu Liu ini yang belum digeledah. Kurasa kita tidak jauh dari menemukan Su Lang. Kecuali dia berani memasuki area level C. Ye Lingfeng mencibir, tapi bagaimana mungkin? Aku tidak percaya dia berani pergi ke area level C untuk mati. Ya, Su Lang pasti ada di area Liu Liu. Ye Xiangming berkata dengan gembira, kita akan menangkapnya, keluarga Ye kita akan bangkit. Hahaha, Ye Lingfeng menatap ke langit dan tertawa liar, sepertinya telah melihat kebangkitan gila keluarga Ye dan menjadi keluarga besar papan atas. Tuan muda Ye Lingfeng, pada saat ini, seorang seniman bela diri junior tiba-tiba bergegas dengan panik. Bukankah Anda mengatakan bahwa kita tidak dapat menyela sesuka hati saat kita sedang berdiskusi? Ye Lingfeng menatap seniman bela diri junior yang bergegas masuk dengan ekspresi dingin, aura pembunuh melintas di matanya. Meskipun dia hanya seorang seniman bela diri puncak, dia tidak dianggap sebagai tokoh paling berbakat dari keluarga Ye, pewaris masa depan keluarga Ye, dan seorang seniman bela diri junior belaka. Tuan muda Ye, ada sesuatu yang buruk. Seniman bela diri junior itu berkata dengan deras, kami bertemu dengan beberapa petarung regu, dan mereka semua mengatakan bahwa pemimpin tim mereka terbunuh. Apa? Pupil mata Ye Lingfeng langsung menyusut, bicaralah dengan hati-hati, berapa banyak seniman bela diri yang telah meninggal, dan siapa pembunuhnya? Pembunuhnya adalah pria berjubah putih. Seniman bela diri junior itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, adapun seniman bela diri yang hilang, saya tahu bahwa ada pemimpin kelompok pemburu ikan terbang, pemimpin kelompok pemburu gunung, dan pemimpin kelompok pemburu angin hitam. Kami kehilangan 3 seniman bela diri. Semua itu dilakukan oleh orang-orang berjubah putih. Bukankah mereka prajurit tingkat menengah? Ye Xiangming berteriak tak percaya, apakah kamu melakukan kesalahan? Bukan hanya Ye Xiangming, tetapi juga Ye Lingfeng dan yang lainnya memiliki perasaan yang tidak masuk akal dan tidak nyata. Itu benar. Seniman bela diri junior itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan kengerian, konon mereka bertiga terbunuh oleh 1 pedang. Tebas dengan 1 pedang, Ye Lingfeng tertawa alih-alih marah, tahukah kau betapa hebatnya membunuh seorang seniman bela diri junior dengan 1 pedang? Setidaknya kekuatan tempur seniman bela diri senior. Mungkinkah orang-orang berjubah putih itu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Aku curiga bahwa kau adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi seni bela diri atau keluarga Bao dan keluarga Yu. Untuk mengacaukan rencana kita, katakan, apakah kau seorang mata-mata? Aku bukan mata-mata. Seniman bela diri junior itu menggelengkan kepalanya sambil menangis. Ye Lingfeng mendengus dingin, jangan beritahu aku sekarang, itu akan terlambat dalam beberapa saat. Pada saat ini, seniman bela diri keluarga Ye lainnya yang ketakutan dan ketakutan tiba-tiba berlari. Tuan, Master Tian'an terbunuh. Prajurit keluarga Ye ini bergegas dan berlutut di tanah, matanya dipenuhi dengan teror, seolah-olah dia baru saja lolos dari gerbang hantu. Apa katamu? Tian'an Kexing terbunuh. Ye Lingfeng dan yang lainnya langsung bergemuruh, tercengang. Kami bertemu dengan seorang pria berjubah putih dan berjubah, dan ingin menangkapnya. Prajurit keluarga Ye berkata dengan wajah sedih, tapi aku tidak menyangka bahwa pria berjubah putih akan memotong pinggang Master Tian'an dengan 1 pedang. Tidak mungkin. Mata Ye Lingfeng membelalak, dan bola matanya merah,
Tian An Kexing adalah sosok yang menyentuh ujung tombak seorang seniman bela diri senior, bagaimana dia bisa dipenggal dengan satu pedang. Bagaimana orang-orang berjubah putih itu bisa melakukannya? Ini tidak benar, katakanlah, apakah orang-orang dari Liga Budo dan keluarga Bao berpartisipasi di dalamnya? Bukankah begitu? Petik 2. Tidak, sebuah suara samar menjawab pertanyaannya. Siapa yang melakukannya? Ye Lingfeng tiba-tiba berbalik, rambutnya terurai, seperti orang gila. Tentu saja aku. Sulang menyingkirkan dedaunan dan berjalan keluar sambil menyeringai samar, itu kamu. Sulang. Saat dia melihat Sulang, mata Ye Lingfeng menatap keluar. Ye Xiangming dan yang lainnya menatap seolah-olah mereka telah melihat hantu, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Ya, itu aku. Sulang tersenyum acuh tak acuh, itu milikku, dan membunuh semua seniman bela diri yang mengepungku. Ye Lingfeng, terima kasih banyak telah memberiku kesempatan untuk menerobos satu persatu. Kalau tidak, jika kamu mengumpulkan lusinan seniman bela diri bersama-sama, akan sangat sulit bagiku untuk memulai. Semua terbunuh. Ini tidak mungkin. Mata Ye Lingfeng putus asa, bahkan jika kamu telah menerobos ke seniman bela diri puncak sekarang, sama sekali tidak mungkin untuk membunuh lebih dari 20 seni bela diri kita. Benarkah? Sudut mulut Sulang berkedut, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk membiarkan bawahanmu turun dan menemukan seniman bela diri itu. Hei, pura-pura. Ye Lingfeng pulih dari keterkejutannya dan mendengus dingin, jika kamu mengatakan kamu membunuh master seni bela diri individu kami, aku masih akan mempercayainya. Tetapi kamu bahkan tidak memikirkannya saat berbicara. Kecuali 5 seni bela diri kami, ada total 26 seni bela diri di luar sana. Bisakah kamu membunuh semuanya dalam waktu singkat? Bahkan jika kamu membiarkan seorang Wu datang di masa depan, kamu pasti tidak akan bisa melakukan ini, kata-katamu terlalu berlebihan. Ya, aku hampir tertipu oleh omong kosong kecilmu. Ye Xiangming melangkah maju dan menatap Sulang dengan jijik, sayangnya, tidak ada dari kami yang takut. Sulang, kamu pintar tetapi kamu disalahartikan oleh kepintaran. Sulang, bawahanmu pasti terjerat oleh seniman bela diri kami sekarang. Ye Lingfeng mendapatkan kembali supremasinya, kamu adalah seorang prajurit puncak, tidak peduli seberapa kuat, bagaimana kamu bisa mengalahkan 5 prajurit kami. Aku telah melihat seorang kakak laki-laki, tetapi aku belum pernah melihat kakak laki-laki sepertimu. Sekarang, kemana kamu akan melarikan diri? Begitu kata-katanya jatuh, Ye Xiangming, Ye Tian, Ye Zi, Yang Tianrui, dan seniman bela diri junior segera bergerak dan mengepung Sulang. Pada saat yang sama, prajurit lain juga mengelilingi pinggiran, dan beberapa orang diam-diam pergi, bersiap untuk memanggil bala bantuan. Suara berbisik, Sulang melihat sekeliling pada semua orang, mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tertawa, Ye Lingfeng mengangkat dagunya dengan jijik, kamu yang penuh dengan senyum di permukaan pasti sangat takut di hatimu, kan? Haha, jangan takut, hal favoritku tentang Ye Lingfeng adalah seorang jenius sepertimu. Selama kamu menyerahkan rahasia yang membuatmu berubah dari orang biasa menjadi prajurit puncak hanya dalam 3 hari, aku berjanji bahwa keluarga Ye di masa depan akan mendapatkan tempatmu. Ketika saatnya tiba, keluarga Ye kita akan terbang ke puncak, dan kau Sulang dapat berdiri di puncak piramida, dan kekayaan serta kecantikan ada di ujung jarimu. Bukankah itu indah? Tetapi jika kau tidak berencana untuk menyerahkan rahasiamu, maka aku minta maaf. Aku, Ye Lingfeng, akan memberimu rasa layanan mulia dari layanan 1 atap 12 penyiksaan, dan kemudian kau akan selamat dan mati. Aku memberimu 1 menit untuk memikirkannya, kau dapat memilih untuk menikmati kehidupan yang baik, atau kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha, sungguh poin yang luar biasa. Sulang tertawa dan bahkan bertepuk tangan. Buat keputusanmu. Ye Lingfeng menatap Sulang dengan jijik, aku akan mulai menghitung. Di matanya, Sulang telah menjadi segerombolan ikan yang akan disembelih. Dan dia, Ye Lingfeng, adalah pria dengan pisau, dan dia akhirnya akan mengorek rahasia yang tak tertandingi itu dari mulut Sulang. Ye Lingfeng, mengapa kau begitu terobsesi dengan kepercayaan diri? Hanya mengandalkan tebakanmu sendiri. Senyum di wajah Sulang berangsur-angsur menjadi dingin, kenapa? Kamu tidak tahu apakah kamu melihat ke belakang untuk melihat siapa yang mengelilingi siapa. Begitu pernyataan ini keluar, Ye Lingfeng dan yang lainnya langsung terkejut.
Segera setelah itu, Ye Lingfeng tertawa. Sulang, tidakkah kamu pikir kamu bisa melarikan diri jika kita menoleh? Ayo dan ayo, semuanya, lihat ke belakang. Bersamaku, aku ingin melihat apakah kamu Sulang dapat melarikan diri di bawah hidungku. Hahaha. Sambil tertawa, Ye Lingfeng menoleh terlebih dahulu, dan yang lainnya melihat ke belakang dengan sarkasme. Pada saat berikutnya, Ye Lingfeng seperti angsa yang dicubit di lehernya, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Ekspresi mengejek Ye Xiangming, Ye Tian dan yang lainnya juga tiba-tiba mengeras. Saya melihat 3 orang berjubah putih di luar kerumunan masing-masing menempati 3 arah. Mereka memegang pedang panjang yang berlumuran darah, dan mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Pria berjubah putih itu yang membunuh Master Tianan. 3. Kok bisa ada 3? Udah selesai, kita mati. Prajurit yang tadi datang melapor gemetar, suaranya serak dan putus asa. Adegan di mana pria berjubah putih membunuh Tianan dengan satu pedang terlalu berdampak pada prajurit ini. Melihat pria berjubah putih saat ini, dia seperti burung yang ketakutan, dan langsung kehilangan akal sehatnya. Go, Ye Lingfeng menelan ludah, dan bergumam dengan gemetar, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Mungkinkah para seniman bela diri itu benar-benar dibunuh oleh mereka semua? Tidak, ini tidak benar. Pedang itu, kepala prajurit resimen pemburu singa. Ye Tian tiba-tiba memadatkan matanya, menatap pedang panjang di tangan salah satu pria berjubah putih. Dan pedang Presiden Kamar Dagang Redstone. Ye Zi berkata dengan tidak percaya, Ketua Serikat Redstone adalah seniman bela diri senior, apakah dia juga mati? Apa? Raut wajah Ye Lingfeng menegang, dan tatapan matanya tidak percaya. Dia tahu bahwa seniman bela diri itu mungkin benar-benar terbunuh seperti yang dikatakan Sulang. Namun, dia tidak bisa menerima hal aneh seperti itu dari lubuk hatinya. Lebih dari 20 seniman bela diri, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh sosok kecil yang telah bangkit dari bawah dalam beberapa hari. Ini hanyalah fantasi. Pada saat ini, prajurit yang ketakutan itu tidak dapat menahan tekanan, dan berlari ke pinggiran ketika dia gila. Tusuk, cahaya pedang menyala, dan prajurit yang melarikan diri itu segera terpisah. Mayat tanpa kepala itu terhuyung beberapa langkah dan jatuh dengan lemah, dan darah yang disemprotkan dari patah tulang leher langsung menodai tanah. Desis, warna merah yang mencolok menyebabkan Ye Lingfeng dan yang lainnya menamparkan roh yang kejam. Saat berikutnya, pergi. Dengan raungan, Ye Lingfeng mati-matian melarikan diri keluar. Tidak ada rahasia yang penting saat ini, hidupnya adalah yang paling penting. Cepat, lindungi Lingfeng agar tidak pergi. Ye Tian dan yang lainnya mendengus, mengepung Ye Lingfeng satu demi satu, bergegas keluar. Bakat luar biasa Ye Lingfeng adalah bakat terbaik, dan dia adalah sosok yang paling diharapkan dari keluarga Ye untuk menjadi komandan militer atau bahkan komandan militer, jadi semua orang melindunginya. Hari ini, tidak ada yang ingin pergi. Suara Sulang yang acuh tak acuh dan dingin terdengar, dan aura pembunuh di dalamnya terasa dingin. Segera setelah itu, sedikit di bawah kakinya, angin mengusirnya keluar, dan 3 klon berjubah putih juga mengepung prajurit roh. Anakku, pergi. Ye Xiangming berbalik dan menghunus pedangnya, dengan marah menebas Sulang. Membelah langit, pedang ke-9. Sulang membalik pergelangan tangannya, dan pedang roh ungu itu melesat ke laut seperti naga biru, dan langsung menembus jantung Ye Xiangming. Ayah, setelah melihat pemandangan ini, mata Ye Lingfeng menjadi merah darah dan cantusnya hampir terbelah. Namun, kesedihan kembali menjadi kesedihan, dan kecepatan di bawah kakinya tidak berkurang, dan dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kalian semua harus mati, tidak ada yang mau pergi. Sulang menendang tubuh Fei Xiangming dan mencibir mengejarnya. Pengejaran yang menakutkan dimulai. Seniman bela diri terus dikejar, dipenggal, ratapan menyebar di pegunungan dan hutan, darah menetes sepanjang jalan. Ketika para prajurit terbunuh, giliran para prajurit. Yang pertama terbunuh adalah seniman bela diri junior yang datang untuk melapor. Dia sama sekali bukan musuh Sulang, dan dia kembali ke barat dengan satu pedang. Yang Tianrui, aku perintahkan kamu untuk berbalik dan menghalangi musuh. Ye Lingfeng melihat bahwa keempat Sulang terbunuh dengan sangat brutal, dan segera membiarkan Yang Tianrui menghancurkan ratu tanpa ragu-ragu. Ye Sao, meskipun Yang Tianrui adalah kepala keluarga Yang,
dia hanya seorang seniman bela diri menengah. Setelah melihat kekuatan tempur Sulang yang kuat, bagaimana dia bisa menoleh ke belakang? Cepat, pikirkan tentang keluargamu. Melihat Sulang semakin dekat, Ye Lingfeng tiba-tiba merasa panik. Apa? Yang Tianrui mengeluarkan geraman rendah yang sangat tercekik, dan kemudian berbalik menghadap Sulang yang dengan cepat mengejarnya. Semuanya kamu, semuanya kamu. Aku baru saja jatuh ke medan ini. Dengan kebencian yang tak berujung, Yang Tianrui mengangkat pedang tajam itu, menggertakkan giginya dan bergegas maju. Detik berikutnya, cahaya pedang berkedip, dan sosok-sosok itu terhuyung-huyung. Tubuh Yang Tianrui jatuh lemah, dan sosok Sulang yang maju tidak terpengaruh sama sekali, Yang Tianrui. Ketika ketiga Ye Lingfeng melihat kematian tragis Yang Tianrui, mereka langsung ketakutan setengah mati. Seorang seniman bela diri tingkat menengah yang bermartabat, tetapi dia bahkan tidak bisa menghentikannya sejenak. Sulang terlalu kuat, terlalu menakutkan. Pada saat ini, tiga bayangan putih melewati trio Ye Lingfeng dan berhenti di depan. Bunuh! Ye Tian dan Ye Zi menghunus pedang mereka dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tetapi mereka berdua hanyalah master bela diri junior dan menengah, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan dari tiga klon Sulang? Setelah satu gerakan, darah tumpah ke langit. Ye Tian membelah kepalanya, dan Ye Zi terbelah menjadi dua. Bau darah dipenuhi dengan muntahan. Jangan! Ye Lingfeng berdiri di sana dengan ngeri, menangis serak. Kemana kamu akan melarikan diri? Sulang perlahan mendekati Ye Lingfeng dan membalas apa yang telah dikatakannya. Kamu, jangan datang. Ye Lingfeng sangat ketakutan sehingga dia terhuyung mundur dan menghantam klon jubah putih Sulang. Apa? Merasakan sentuhan yang datang dari belakang, Ye Lingfeng bahkan lebih terganggu, dan dengan cepat bersembunyi di sampingnya. Kemudian, dia mendapati dirinya di depannya bersama seorang pria lain dalam jubah putih. Pada saat ini, tampaknya ada Sulang dan orang-orang dalam jubah putih di segala arah. Apa yang harus kulakukan? Ye Lingfeng menggerakkan bibirnya, berbisik putus asa, dan segera duduk di tanah. Ye Lingfeng, apakah kamu tidak berjuang lagi? Sudut mulut Sulang terangkat, dan niat membunuh tergambar jelas. Kamu dulu mengatakan bahwa Ling Qi menguliti dan memotong mobil, tetapi aku mengingatnya dengan jelas. Sekarang, pilih satu. Tidak, tidak mau. Aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Dalam menghadapi kematian, Ye Lingfeng takut setengah mati. Dia gemetar seluruh tubuhnya, mengesampingkan semua kesombongan dan martabat. Dia membungkuk kepada Sulang dan memohon belas kasihan dengan rasa malu yang tak tertandingi. Mengampuni kamu, Sulang mencibir, masuklah dan pikirkanlah, jika kau menangkapku, apakah kau akan mengampuni aku? Kau harus tahu bahwa sejak keluarga Yemu membunuh orang tuaku dan ingin membunuhku lagi. Aku tidak pernah berhenti mati bersamamu. Su, Tuan Su, wajah Ye Lingfeng penuh dengan kengerian, dan bibirnya gemetar membela diri, itu tidak ada hubungannya denganku. Kakekku yang memerintahkan orang tuamu untuk pergi ke daerah kelas D, dan saudara keenamku yang akan membunuhmu. Aku benar-benar tidak berpartisipasi. Aku tidak berpartisipasi dalam dua hal ini, jadi bagaimana dengan pengepungan ini terhadapku? Sulang mendengus dingin, kamu mendominasi begitu banyak orang untuk mengepungku, dan masih berharap aku membiarkanmu pergi. Ini juga perintah kakekku. Tuan Su, aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menginginkan rahasiamu. Aku seharusnya tidak memimpin orang untuk mengepungmu. Tuan Su, kau adalah bintang di langit, dan kau adalah matahari di langit. Kumohon, tuanku, tolong selamatkan aku dari belatung di lubang itu. Kau bisa melakukan apa saja, asalkan aku memilikinya, kecuali hidup. Kumohon saja agar kau membiarkanku mati. Kepala Ye Lingfeng hancur berkeping-keping, dan dia membenturkan kepalanya ke arah Sulang dengan marah. Itu bahkan lebih menyedihkan daripada anak yatim yang menjual dirinya untuk menguburkan ayahnya. Apapun kecuali hidup. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Lingfeng, Sulang menunjukkan senyum aneh. Tepat sekali, terserah kau. Ye Lingfeng yang ketakutan sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Sulang, dan mengangguk seperti mainan kerincingan. Yah, hatiku tergerak. Sulang menyingkirkan pedang roh ungu dengan senyum di wajahnya, dan ketiga klon itu menyingkirkan senjata mereka pada saat yang sama. Terima kasih, Guru Su. Terima kasih banyak, Guru Su. Wajah Ye Lingfeng menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan dia menghentakkan beberapa kepala lagi dengan tergesa-gesa. Dengar,
Apa yang aku inginkan? Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum. Pertama-tama, kamu, sebagai junior terpenting dari keluarga Ye, harus tahu semua latihan keluarga Ye. Aku menginginkannya. Tidak masalah, Guru Su, aku tahu semua latihan di rumah. Ye Lingfeng segera mengangguk, seolah-olah dia tidak sabar untuk segera mengucapkan teknik itu demi menyelamatkan hidupnya. Jangan khawatir, Sulang samar-samar membuang beberapa buku catatan dan pena, tulislah dengan perlahan, jangan sampai salah kata, kalau tidak aku tidak tahu betapa menyedihkan akhir hidupmu. Guru Su, jangan khawatir. Ye Lingfeng mengangguk dan membungkuk seperti anjing, aku melafalkan latihan keluarga Ye begitu banyak sehingga aku tidak akan pernah melewatkan satu kata pun. Saat dia berkata, dia berbaring di tanah dan berjuang keras. Selanjutnya, adalah syarat keduaku. Sulang memandang Ye Lingfeng dengan merendahkan, kamu ingin memberiku 5 juta koin emas untuk membeli uang kehidupan.